Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah, semoga dalam kondisi seperti ini kita masih punya semangat untuk belajar ya. Untuk memulai pembelajaran, mungkin bisa dipimpin doa dulu oleh ketua kelasnya. Silakan. Teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Ujiah telah memimpin doa hari ini. Sebelum masuk ke pembahasan hari ini, ada baiknya kita melakukan absen dulu ya. Untuk absennya sudah Bapak kirim lewat WhatsApp grup, silakan melakukan absen. Sambil melakukan absen, Bapak akan mereview dulu pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang operator aritmatika serta logika. Di mana di operator aritmatika kita sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan di logika sendiri kita sudah belajar tentang logika N, logika OR, dan logika NOT. Oke. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang struktur kontrol perkembangan. Sebelum materinya, Bapak akan share dulu sebuah studi kasus. Silahkan Adina semua cermati ya. Seperti ini. Jadi kondisinya itu ini tentang kegiatan vaksinasi untuk balita. Jadi dengan aturan sebagai berikut. Jika bayi 0 sampai 1 tahun, dosis vaksinasinya itu 10 cc. Dan untuk bayi 1 tahun sampai 2,5 tahun, vaksinasinya itu 15 cc. Serta untuk bayi 2,5 tahun sampai 5 tahun, vaksinasinya itu 25 cc. Oke. Yang jadi pertanyaannya itu, nah seperti ini, bagaimana sebuah komputer dapat menentukan dosis untuk tiap bayi dengan umur tertentu. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, di sini diharapkan Anda sekalian mampu menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman, menguraikan diagram alias struktur kontrol percabangan, membuat kode program, serta membandingkan macam-macam struktur kontrol percabangan. Untuk materinya sendiri, di sini ada konsep struktur kontrol percabangan sederhana, percabangan bertingkat, serta percabangan bersyarat. Untuk konsepnya, mungkin ini materi gambaran secara umum saja. Jadi definisi struktur kontrol percabangan sendiri yaitu proses memilih salah satu berdasarkan kondisi menjadi sebuah informasi dan didasari atas aturan-aturan yang telah ditentukan. Itu yang dinamakan dengan struktur kontrol percabangan. Di percabangan sederhana, statement yang digunakannya yaitu if dan if else. Untuk karakteristiknya sendiri, memiliki dua seleksi kondisi, maksimal 2 keluaran atau output, serta yang tadi statement yang digunakan yaitu if dan if else. Untuk bentuk flowchart-nya seperti yang Anda lihat, untuk pengkodeannya seperti apa? Di sini Bapak menggunakan pre-Pascal, walaupun sebenarnya untuk bahasa pemrograman itu banyak ya. Bisa dieksplor lagi, bisa menggunakan C++ atau yang lainnya. Oke, untuk demo programnya sendiri seperti ini. Oke, kira-kira dari pembahasan yang percabangan sederhana ada pertanyaan ataukah sudah jelas? Jelas Pak tadi Pak. Sudah jelas ya? Oke, kita lanjut ke percabangan bertingkat. Untuk percabangan bertingkat sendiri kita menggunakan statement else if untuk bertingkat. Di karakteristiknya sendiri, yang pertama memiliki 3 seleksi kondisi atau lebih, menyeleksi kondisi lain saat kondisi sebelumnya bernilai false, dan statement yang digunakannya itu else if. Flowchart-nya sendiri seperti ini. Jadi si seleksi kondisinya itu akan diteruskan ketika nilainya sendiri itu false atau tidak. Untuk programnya sendiri bisa dilihat seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah memahami? Oh iya Pak, untuk video tutorial ini bisa kami lihat lagi di mana Pak?
Oh iya, untuk video tutorial sendiri Bapak sudah simpan di YouTube. Oke Pak, makasih. Iya. Ada pertanyaan lain atau Bapak yang akan nanya gitu ke Adinda-Adinda semua ini sama Ananda? Oke, kalau tidak ada pertanyaan Bapak yang nanya ya. Bisa dicoba Pak. Ya. Oke, kira-kira nih, kan di sini kita udah pelajari tentang percabangan sederhana dengan percabangan bertingkat. Nah, menurut kalian ketika kondisi seperti apa kita menggunakan percabangan bertingkat? Ayo, yang bisa dapat permen. Permen ya Pak ya. Kalau percabangan bertingkat kayaknya diperlukan ketika sebuah data itu membutuhkan keterangan lebih detail lagi seperti itu Pak. Bisa lah sedikit masuk, nanti Bapak kasih sepotong aja permennya ya. Kira-kira yang lain ada yang mau menambahkan? Saya Bapak, Ya, Ramelan dulu. kan. kalau menurut saya itu ada lebih dari satu persyaratan mungkin Pak. Oke, sudah masuk juga ya bahwa bertingkat itu lebih dari satu persyaratan, bisa masuklah satu toples Bapak kasih ya. Ada yang mau menambahkan yang lebih tepat lagi? Kalau bertingkat kondisinya banyak Pak, lebih dari 2. Oke, banyak lebih 2. Jadi kondisi percabangan bertingkat itu memang benar bahwa kondisinya itu lebih dari satu atau banyak. Tapi intinya di bertingkat itu ketika si kondisi sebelumnya itu bernilai false atau tidak terpenuhi, seleksi yang pertama itu tidak terpenuhi, maka dia akan lanjut ke seleksi yang kedua. Itu yang dinamakan percabangan bertingkat. Oke, sampai sini paham? Masih bisa mengikuti? Bisa Pak. Saya? Insya Allah Pak. Ya, kita akan lanjutkan ke percabangan bersarang, di mana untuk percabangan bersarang sendiri kita menggunakan statement if else bersarang. Oke, karakteristiknya sendiri sama seperti bertingkat, memiliki 3 seleksi kondisi atau lebih. Nah, perbedaannya itu ketika menyeleksi kondisi lain itu saat kondisi sebelumnya bernilai true. Kalau sebelumnya itu saat kondisinya bernilai false, kalau ini dia saat kondisi pertamanya itu bernilai true, maka dia akan menyeleksi kondisi selanjutnya. Seperti itu. Untuk bentuk flowchart-nya seperti ini. Oke. Untuk tampilan programnya, nah seperti ini. Seperti itu. Untuk tugas kelompok, Bapak sudah bikin di WhatsApp ya. Untuk tiap grupnya itu sudah Bapak atur. Adinda sekalian tinggal lihat atau Anda sekalian tinggal lihat di grup WhatsApp. Dan untuk tugasnya sendiri bisa Adinda lihat di Google Classroom. Untuk tugas proyeknya. Ini tugas proyek untuk kelompok ya. Di sini sudah Bapak sudah kasih langkah-langkahnya seperti apa, sudah Bapak buat langkah-langkahnya di tugas proyek, serta untuk tugas mandiri, nah, Adinda sama Anda sekalian bisa mengerjakan LKPD. LKPD-nya nanti Adinda sama Anda dikerjakan dan diupload kembali. Bapak sudah menerapkan URL untuk menguploadnya di mana. Selain itu, untuk modulnya bisa di-download, videonya juga bisa ditonton, udah beres seperti itu. Kita sudah mempelajari secara garis besar, kita sudah mempelajari tentang struktur kontrol percabangan. Kira-kira adakah di antara Adinda sama Ananda ya yang dapat menyimpulkan dari materi hari ini? Saya Pak. Ya, silahkan. Tadi udah ngebahas tentang percabangan bersarang dan bertingkat. Kalau percabangan bertingkat itu kalau kondisinya false ya. Iya. Terus dicek lagi selanjutnya gitu. Iya. Kondisi apa. Nah, kemudian kalau bersarang itu kalau kondisinya true dilanjutkan lagi pengecekan berikutnya gitu. Super sekali Adinda Dapat Andriani apa, ya. Pak? Nanti Bapak kasih permennya 2 toples lah. Makasih Pak. Ya, sama. Untuk struktur percabangan sendiri, ya seperti kita lihat dulu apakah si programnya itu
memiliki kondisi yang mengharuskan kita menggunakan percabangan bertingkat ataupun percabangan bersarang seperti itu. Dan penting juga dalam hal penulisan dan penerapannya sehingga kita bisa menghindari error ataupun kesalahan dalam logika. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, adakah Adinda atau Adanda yang bersedia untuk memimpin doa? Silahkan. Ya, teman-teman semua, setelah kita belajar hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Semoga kalian sehat semua, bahagia semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.